Halo Sobat Cek Fakta, sepak bola Indonesia kembali jadi sorotan setelah PSSI merilis daftar skuad Timnas U23 Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Yang menarik, total nilai pasar skuad kali ini mencapai sekitar 60 miliar rupiah. Angka itu memang besar, tapi ternyata masih kalah mewah dibanding skuad Garuda Muda di era Piala Asia U23 2024 lalu yang mencapai lebih dari 83 miliar rupiah. Perbedaan nilai pasar ini otomatis memunculkan pertanyaan, apakah skuad sekarang lebih lemah dari generasi sebelumnya? Bagaimana sebenarnya perbandingan antara era emas 2024 dan skuad 2026? Apakah Garuda Muda masih bisa mengulang sukses menembus semifinal seperti dulu? Nah, Cek Fakta akan membedahnya. Piala Asia U23 tahun 2024 di Qatar menjadi salah satu tonggak sejarah sepak bola Indonesia. Untuk pertama kalinya, Timnas U23 asuhan Shin Tae yang berhasil menembus babak semifinal turnamen prestisius itu. Garuda Muda menyingkirkan Korea Selatan di perempat final lewat drama adu penalti, sebelum akhirnya kalah 0-2 dari Uzbekistan di semifinal. Meski langkah terhenti, perjalanan tim U23 saat itu sungguh luar biasa. Banyak pengamat menyebutnya sebagai generasi emas mini karena dihuni oleh nama-nama yang kini jadi pilar timnas senior. Rizky Ridho, kapten sekaligus bek andalan, kala itu bernilai sekitar 6,95 miliar rupiah. Marcelino Ferdinand, playmaker kreatif dengan sentuhan Eropa, salah satu bintang paling menonjol. Pratama Arhan, bek kiri yang sudah mendunia dengan lemparan jauh khasnya. Ilken Bagat, bek jangkung yang jadi tembok kokoh di lini belakang. Selain mereka, ada pula Hoki Caraka, Rafael Struijk, hingga Witan Sulaiman yang memberi warna ofensif di lini depan. Kombinasi pemain muda potensial dengan mereka yang sudah berpengalaman di level senior membuat skuad ini disebut skuad termewah dalam sejarah Timnas U23. Nilai pasar Rp83,43 miliar. Menurut data Transfermarkt, nilai pasar skuad Timnas U23 Indonesia di Piala Asia 2024 mencapai 4,4 juta euro atau sekitar Rp83,43 miliar rupiah. Angka ini menempatkan Garuda Muda di posisi ke-6 skuad termahal di turnamen tersebut. Pemain termahal Rizky Ridho 6,95 miliar rupiah disusul oleh Marcelino Ferdinand dengan nilai di atas 6 miliar rupiah. Beberapa pemain lain juga sudah di atas 3 rupiah minus 4 miliar. Artinya, secara finansial, kualitas skuad ini memang di atas rata-rata. Tak heran pencapaian semifinal bisa diraih. Pencapaian membanggakan selain semifinal, Garuda Muda juga sempat mencicipi laga perebutan tempat ketiga melawan Irak. Sayangnya kalah 1-2, sehingga Indonesia menempati posisi keempat. Lalu, harapan terakhir untuk tampil di Olimpiade Paris 2024 pupus setelah kalah tipis 0-1 dari Gini dalam laga play-off. Walau begitu, capaiannya tetap dikenang sebagai prestasi historis, bukan hanya hasil di lapangan, tapi juga efek domino berupa meningkatnya kepercayaan diri publik terhadap sepak bola Indonesia. Tekanan untuk generasi baru, namun kesuksesan itu kini jadi pedang bermata dua. Suka atau tidak, generasi Timnas U23 berikutnya akan selalu dibandingkan dengan skuad ke-2024. Publik berharap pencapaian minimal sama, bahkan lebih tinggi. Padahal, regenerasi sepak bola tak selalu mulus. Ada pasang surut, dan skuad baru harus membangun chemistry dari awal. Skuad Timnas U23 2026 Rp60,2 miliar beranjak ke skuad terbaru yang dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026. Total nilai pasar yang tercatat adalah 3,18 juta euro atau sekitar 60,2 miliar rupiah. Artinya ada selisih sekitar 23 miliar rupiah dari generasi ke-2024. Tentu ini langsung memunculkan kesan bahwa skuad sekarang kurang mewah. Pemain dengan nilai pasar tertinggi meski secara total menurun, ada beberapa nama yang menonjol. Muhammad Ferrari 5,2 miliar rupiah, bek tengah yang kini jadi andalan di klub maupun timnas, berpotensi jadi pemimpin baru di lini belakang. Arhan Fikri 5,2 miliar rupiah, gelandang serba bisa yang punya visi bermain matang, dipandang sebagai motor lini tengah Garuda Muda.
Keduanya menjadi tumpuan utama, menggantikan peran generasi emas 224 September Ridho atau Marcelino. Selain itu, ada pula pemain yang sudah punya pengalaman di turnamen besar, seperti Hoki Caraka striker tajam jebolan Piala Asia U23 ke 2024. Rafael Struijk penyerang naturalisasi yang bisa memberi warna berbeda. Dava Fasya, Ferrari, dan Nitri, Kakang Rudianto jebolan semifinalis 2024 yang masih bertahan. Regenerasi dan harapan keberadaan 8 pemain jebolan 2024 di skuad 2026 memberi stabilitas penting. Mereka bisa menularkan pengalaman berharga ke rekan-rekan barunya. Namun, tetap ada tekanan untuk tampil konsisten. Tantangan di Grup J. Indonesia berada di Grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Secara di atas kertas, Garuda Muda tentu diunggulkan melawan Laos dan Makau. Tapi ujian sesungguhnya ada di laga terakhir melawan Korea Selatan pada 9 September di Sidoarjo. Korsel adalah lawan yang sangat tangguh, meski mereka pernah tumbang dari Indonesia di perempat final ke 2024. Pertemuan kali ini akan jadi ajang pembuktian, apakah Garuda Muda bisa mengulang kejutan atau tidak. Regulasi lolos sesuai aturan. Hanya 11 juara grup tambah 4 runner-up terbaik yang akan lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi. Artinya, peluang Indonesia sangat terbuka jika mampu menjaga konsistensi di dua laga awal, lalu mencuri poin melawan Korea Selatan. Tekanan dari publik. Harapan besar masyarakat jadi tantangan tersendiri. Apalagi generasi emas 2024 sudah mengangkat standar. Andai skuad 2026 gagal melangkah jauh, pasti akan ada perbandingan. Namun justru dari tekanan inilah muncul motivasi ekstra bagi pemain muda. Apakah bisa mengulang sukses? Jika berbicara nilai pasar, jelas skuad 2026 kalah mewah. Tapi sepak bola bukan hanya soal harga. Faktor mental, taktik, serta kekompakan tim bisa menjadi penentu. Ingat, banyak tim besar yang justru tumbang oleh tim dengan nilai pasar lebih rendah. Kuncinya ada pada bagaimana pelatih memaksimalkan potensi pemain dan menjaga atmosfer tim. Jika itu bisa dijaga, bukan tak mungkin generasi ini akan mencetak sejarah baru. Nah, Sobat Cek Fakta, itulah ulasan lengkap soal skuad Timnas U23 Indonesia bernilai 60 miliar rupiah yang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Memang jika dibandingkan dengan generasi emas 2024, skuad kali ini terlihat kalah mewah. Tapi jangan lupa, harga bukanlah segalanya dalam sepak bola. Generasi baru ini punya darah segar, semangat juang tinggi, serta masih ada nama-nama berpengalaman yang siap jadi tulang punggung. Tantangan besar menanti, terutama melawan Korea Selatan. Tapi peluang Garuda Muda tetap terbuka. Mari kita dukung terus perjalanan mereka, tanpa terlalu membebani dengan bayang-bayang masa lalu. Siapa tahu, justru skuad 60 miliar rupiah inilah yang bisa mengukir sejarah lebih besar untuk Indonesia. Cek Fakta akan terus menemani sobat semua dengan analisis, fakta, dan update terbaru seputar dunia sepak bola. Jangan lupa dukung, ikuti, dan sebarkan energi positif untuk Garuda Muda.